Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mereview ada 4 saham yang sudah saya siapkan. Kita akan melihat bagaimana pergerakannya 4 saham ini dan ditutup seperti apa hari ini ya. Apakah untuk kita ya tujuannya itu ya. Jadi untuk video ini saya buat gimana untuk kalian yang masih punya saham-saham ini, apakah kita masih bisa hold ataukah kita sudah mulai take profit, ataukah ternyata kita harus sudah mulai cut loss ya, dimana dia sudah ngejebol area supportnya. Ataukah untuk kita yang belum punya, apakah kita sudah bisa mulai masuk ke 4 saham ini, ataukah kita harus menunggu lagi untuk momen yang tepat dimana kita bisa mulai masuk dengan risk reward yang bagus ya. Oke, seperti itu ya. Sebelum lanjut ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang belum gabung ke grup WhatsApp kami, tinggal gabung aja, tinggal klik di sini dan otomatis akan masuk. Di sini kita bisa sharing bareng dengan member-member yang lain ya, tentunya di sini gratis tanpa dipungut biaya apapun. Oke. Lanjut aja untuk saham pertama yang akan kita lihat adalah saham Sido. Oke, saham Sido ini hari ini bisa dibilang dia minus sekitar 1,96% di sini ya, bisa kita lihat. Di sini dengan volume yang bisa dibilang masih kecil ya, dimana di sini ternyata kemarin sebelumnya di tanggal 31 Mei ya. Oke. Tanggal 31 Mei kemarin dia bisa dibilang breakout dari area resistance sebelumnya ini, dimana batas atasnya adalah di harga 985 dan batas bawahnya di harga 980, dan kemudian dia breakout dan kemudian berarti hari ini adalah retestnya di tanggal 2 Juni tadi ya, dimana dia hari ini sempat menyentuh harga terendahnya, atau bisa dibilang sempat ngejebol area sini lagi, area resisten ini, dimana dia sempat menyentuh harga terendahnya adalah di harga 975 ya, dan kemudian kembali naik dan kemudian dia closingnya di harga tepat di harga 1000. Oke, berarti bisa dibilang apa ya istilahnya, retestnya sukses ya, dimana dia bisa dibilang volume retestnya masih lebih kecil dibandingkan dengan volume breakout sebelumnya di sini, dimana volume breakout sebelumnya adalah melewati garis EMA 20-nya, dan kemudian di sini retestnya dengan volume yang lebih kecil dibandingkan dengan volume breakout sebelumnya, dan kemudian di sini bisa dibilang dia masih tetap bertahan di area supportnya, berarti area resisten yang di breakoutnya kemudian berubah menjadi area support selanjutnya. Oke, berarti di sini untuk kalian yang masih punya saham Sido ini dan masih hold sampai saat ini, berarti masih aman ya, dimana trennya sendiri kalau kita lihat trennya masih bergerak uptrend, dimana garis EMA 50 berada di atas garis EMA 200, dan saat ini candle-candle berada kuat di atas garis EMA 50-nya, jadi masih aman untuk kita hold. Masih ada target selanjutnya adalah di harga 1070 ini ya, dimana itu adalah area resisten selanjutnya. Jadi kalau seumpama 1070 yang ditembus lagi, berarti dia akan lanjut menguat lagi, bahkan bisa lebih tinggi lagi dari saat ini ya. Jadi untuk target selanjutnya kalau kita lihat di sini masih ada sekitar kalau maksimal di 1070 berarti ada sekitar 7,11% lagi ya target kita. Oke, di sini ya. Oke, seperti itu ya. Tapi kalau sumpama nanti ternyata dia ngejebol lagi dari area sini, dari harga 980 ini, dan kemudian ternyata ngejebol lagi MA 50-nya, ngejebol kembali MA 50-nya, itu adalah indikasi awal ya, dimana dia akan bergerak downtrend kembali. Tapi masih ada MA 200-nya di sini, jadi selagi dia masih berada di atas MA 200-nya, berarti trend uptrendnya masih terjaga, jadi masih aman untuk kita hold untuk jangka panjang saham Sido ini ya. Oke, seperti itu ya untuk saham Sido ini. Berarti untuk yang masih punya saham ini, berarti untuk saat ini kita hold masih sangat-sangat aman ya. Dan untuk kalian yang belum punya saham Sido ini dan pingin membeli saham Sido ini, coba kita lihat dari risk rewardnya saat ini ya. Oke, dimana saat ini closingnya di harga 1000, coba kita lihat di harga 1000 juga. Batasan cut loss kita buat maksimal aja di bawah garis MA 200-nya di sini. Dan untuk resisten target kita di harga 1070. Jadi ada kemungkinan untuk risk rewardnya sendiri secara secara kasarannya, dimana di sini kurang bagus ya, dimana batasan cut loss kita adalah 10,50%. Kenapa harus 10,50%? Kenapa nggak di sini? Kenapa nggak di bawah area sini? Karena nanggung ya, bisa dibilang di sini emang adalah areanya atau batasan cut lossnya di harga 975, dimana batas bawahnya area ini sendiri adalah di harga 980 ya. Nah, jadi kita cut loss di harga 975, dimana di sini bisa dibilang nanggung karena sedikit lagi itu ada MA 50 yang mampu menahan pergerakannya. Jadi ada kemungkinan dia turun dan kemudian dia akan kembali lagi menguat lagi ya di sini. Oke, kemudian ini area ini saya hapus aja dulu. Nah, ini akan saya panjangkan lagi di sini.
Nah, selanjutnya kalau di sini kita cut loss-nya di MA50 ini kita cut loss-nya, di mana di sini juga masih ada ini ya, apa istilahnya, masih ada trendline support trend after-nya, di mana di sini saya hubungkan ini adalah apa namanya, support awalnya atau sentuhan awalnya, di sini adalah sentuhan keduanya ya. Nah, kalau saya cut loss-nya di sini bisa dibilang nanggung lagi karena di sini ada MA 200-nya. Jadi saya pastikan saya paskan aja saya akan cut loss ketika dia sudah ngejebol dari MA 200-nya sekalian aja. Oke, di sini berarti bisa dibilang di harga 900 ya, di mana di sini ini saya akan pindahkan kursor yang sana ya, kita nanti fokus di sini ya. Nah, di sini bisa kita lihat di MA 200-nya ini yang warna merahnya ini ya. Di MA 200-nya adalah di harga 901. Jadi kita cut loss-nya ketika dia menyentuh harga 900-an aja, berarti dia sudah ngejebol MA 200-nya, dimana berarti trennya benar-benar sudah terpatahkan kalau dia sudah ngejebol MA 200-nya, dan kemudian dia akan atau MA 50-nya akan menungkik ke bawah dan akan memotong garis MA 200-nya, terbentuk pola dead cross. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi untuk yang masih punya, jadi perhatikan kalau seumpama candle-candle masih berada di atas MA 50-nya masih aman. Dan untuk kalian yang belum yang mau masuk, jadi di sini bisa kita maksimalkan aja ya untuk batasan cut loss kita. Untuk target terdekat kita adalah di harga 1070 dan batasan cut loss kita adalah di bawah garis MA 200 yang saat ini adalah di harga 900 ya, seperti itu. Jadi kalau memang mau masuk juga bisa dibilang masih aman ya, dimana saham ini sendiri saat ini sedang bergerak uptrend dan bisa dibilang saham Sido ini adalah saham favorit untuk yang apa ya istilahnya, pecinta dividen ya. Bisa dibilang saham ini sangat-sangat bagus secara fundamentalnya dan juga bisa dibilang rajin untuk pembagian dividen ya. Di sini bisa dibilang sebelumnya 13 Agustus 2021 dan kemudian di sini 2022. Di sini juga kita lihat berarti setiap nanti berarti setiap tahun dia ada 2 kali pembagian dividen ya. Di sini untuk bagian dividen di tahun ini sudah di bulan April dan kemudian nanti akan bagi dividen lagi di bulan Agustus ya, sepertinya seperti itu. Oke, jadi bisa dibilang saham ini sangat-sangat aman untuk kita beli. Jadi untuk batasan cut loss-nya kita maksimalkan aja di harga 900-an ini untuk yang belum punya ya. Oke, dan yang masih punya pun sama ya, untuk batasan cut loss-nya atau batasan keluarnya adalah di bawah MA 200-nya. Kalau dia coba mengejebol MA 200-nya berarti trennya sudah benar-benar terpatahkan, di mana dia akan mulai bergerak downtrend ya. Selanjutnya ada saham Games. Oke, saham Games ini kalau kita lihat ternyata tadi dia menguat juga 3,60% ya, dimana di sini kalau kita lihat nanti ada saham Games ini akan bagi dividen ya, dimana ex date-nya itu adalah di tanggal 6 Juni. Coba kita lihat dulu come date-nya tanggal berapa ya. Games. Oke, Games itu come date-nya di tanggal 3 Juni ya. Berarti di tanggal 3 Juni itu ada di sini. Kita lihat dulu, berarti 3 Juni itu besok ya. Salah. Oke, 3 Juni itu besok. Nah, di sini berarti kalau kita lihat berarti dia sudah berada di area resisten sebelumnya, di mana area ini batas atasnya adalah di harga 6.003 batas atasnya di harga 6.550 dan batas bawahnya adalah di harga 6.350, di mana batas bawahnya itu adalah terbentuk dari area ini ya, area support sebelumnya di sini, di mana di sini dia sempat menyentuh harga 6.000 dia closingnya di harga 6.375. Oke, saya paskan dulu. Oke, sini ya, di harga 6.375 di sini. Jadi di sini adalah area support yang di breakdown, berarti di sini menjadi area resistennya. Nah, di sini dia kemarin atau tadi dia berhasil closingnya di harga 6.475, berarti sudah di atas harga 6.375, berarti dia sudah berada di area atau berada di mana ya, di area supportnya ya, atau di ya berarti sudah ngejebol area resistance sebelumnya di sini di harga 6.375. Oke, di sini berarti untuk kalian yang masih punya atau sudah beli saham Games ini bisa dibilang masih aman ya. Masih aman, di mana dia nanti ada kemungkinan akan kembali menguat lagi di tanggal 3 Juni nanti, di mana itu adalah masa come date-nya. Dan secara trend sendiri saham ini masih bergerak uptrend, di mana garis MA 50 berada di atas garis MA 200 dan kemudian candle-candle juga berada kuat lagi berada di atas garis MA 50-nya, dan kemudian di sini dia sudah berada di area, bisa dibilang berada di area resistennya dan sudah ngejebol batas bawahnya ya. Tinggal apakah dia mampu ngejebol batas atasnya atau enggak. Coba kita lihat di sini. Nah, jadi ada kemungkinan nanti kalau seumpama kalian yang masih punya, kita masih bisa pantau aja terus atau kita hold aja terus sampai di masa mendekati masa come date-nya. Coba kita lihat
masa ex-date-nya maksud saya. Coba kita lihat di masa-masa ex-date-nya di sini. Oke, di sini di tanggal 25 November bisa dibilang waktu masa ex-date-nya dia bisa dibilang stabil ya. Di sini juga tanggal 7 Januari kita lihat. Oke, di tanggal 7 Januari ternyata dia bisa dibilang cukup dalam ya turunnya ya di sini. Oke, di sini sampai ke sini dia ternyata turun sekitar 17%-an ya di masa ex-date-nya di tanggal 7 Januari 2022 ini ya. Oke, berarti ada kemungkinan nanti di masa ex-date ini agak rawan juga ya. Jadi untuk kalian yang masih punya saham ini putuskan dari sekarang mau jual, mau dapat dividen atau enggak. Jadi ada kemungkinan nanti dia di tanggal 3 besok dia masih ada penguatan. Nah, di masa comedown itu berarti kan tanggal 3 ya. Tanggal 3 itu di sini dan open lagi langsung tanggal 6. Berarti penentuannya besok. Jadi untuk kalian yang masih punya, apakah kalian akan jual besok di masa comedown-nya atau kita mau jual di masa ex-date-nya. Jadi kalau dari pola sebelumnya di masa ex-date-nya dia longsor cukup dalam ya, sekitar 17%-an tadi ya. Nah, jadi tentukan pilihan kalian. Jadi kalau kalian jual besok di tanggal 3, ada kemungkinan kita cuma dapat capital gain aja tapi kita nggak akan dapat dividennya. Tapi kalau kita jual di ex-date-nya di tanggal 6 Juni besok di hari Senin, kita akan dapat dividennya, tapi dengan resiko kita akan dapat penurunannya juga. Dimana kalau kita lihat dari pola sebelumnya dia bisa dibilang turun sekitar 17%-an. Jadi tentukan pilihan kalian ya untuk yang masih punya saham games ini. Jadi untuk kalian yang belum punya juga saham games ini, kalau kita lihat dari risk rewardnya sendiri, kita masuk di harga closingnya tadi dan kemudian batasan cut loss kita buat di bawah MA50 nya aja. Dan untuk resisten kita mungkin dia bisa sampai ke harga sini aja ya. Saya buat di sini aja. Oke, dimana itu adalah area resisten sebelumnya di harga 7175 ya. Berarti ada kemungkinan bisa dibilang risk reward kita sama ya, hampir 1:1 ya, dimana batasan cut loss kita saya maksimalkan aja di bawah garis MA50-nya dengan persentase 9,27% dan untuk resisten kita di harga 7175 dengan persentase 10,81% dengan catatan kita masuk di harga closingnya hari ini ya di harga 6.475 dan cut loss kita adalah dan cut loss kita di harga 5.875. Untuk yang belum punya bisa dibilang resikonya 1:1 ya. Jadi mungkin main cepat aja besok. Tapi kalau emang yang mau dapat dividen dari saham ini ya nggak masalah juga sih sebenarnya. Kalau kita lihat sendiri dividennya bisa dibilang kecil ya, cuma Rp62 aja dengan harga 6 ribuan. Jadi bisa dibilang ya mending nggak usah kejar aja dulu lah ya, jadi daripada beresiko. Tapi mungkin kalau emang mau ngambil cepat ketika besok ambil dan kemudian kan besok come date-nya, jadi ada kemungkinan sahamnya akan bergerak naik, tapi sepertinya sih tipis ya naiknya. Jadi karena kan ini dividennya cuma Rp63 aja dengan harga 6.400-an ini bisa dibilang ya cukup sangat-sangat sedikit ya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk games ini mending yang belum punya mending ya skip aja lah dulu ya, cari aja saham-saham yang lain di mana dia sudah mendekati masa ex-date-nya. Kalau kita lihat dari pola sebelumnya di masa ex-date-nya dia bisa dibilang turun cukup dalam ya. Oke, seperti itu ya mungkin yang bisa saya simpulkan, tapi terserah, keputusan ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi kalau mau masuk dan mau ambil resiko ini ya nggak masalah juga. Selanjutnya ada saham BC. Oke, saham BC ini bisa dibilang nanti juga ex-date-nya di tanggal 3 besok ya BC. BC di sini. Oke, BC ini dia come date-nya hari ini di tanggal 2 Juni dan kemudian ex-date-nya di tanggal 3 Juni besok. Tapi ternyata dia harusnya hari ini kan dia come date-nya ya. Hari ini di tanggal 2 Juni dia come date-nya, tapi dia sudah longsor duluan, udah minus 4,50%. Dan kemudian bisa dibilang dari volume juga bisa dibilang cukup besar ya di sini. Nah, berarti besok ex-date-nya ada kemungkinan saham ini akan lanjut longsor lagi. Coba kita lihat dari pola sebelumnya, dia apakah ada pernah bagi dividen atau belum. Oke, di sini kalau kita lihat dia pernah bagi dividen ya di tanggal 5 Juli 2021 dan kemudian dia turun, bisa dibilang ya nggak turun ya, masih turun, tapi turunnya masih beberapa hari setelah masa ex-date-nya. Coba kita lihat dari pola sebelumnya di sini. Oke, di sini juga ternyata dia nggak turun ya, turunnya juga cuma sedikit dan kemudian dia lanjut naik lagi. Oke, di sini ternyata masih ada juga di sini.
Di sini juga, oh di sinilah baru ada ya, di tahun 2019 dia pernah bagi dividen dan langsung ngegap sedalam ini ya. Oke, berarti tapi di sini bisa dibilang untuk yang masih punya saham ini ya ada kemungkinan ya besok semoga aja dia kembali mantul ya. Tapi kalau mantul juga nggak mungkin ya, karena orang udah masa exit-nya. Jadi ada kemungkinan besok akan dia ngejebol harga 1770-an ini ya, dimana itu adalah pantulan sebelumnya. Jadi kita lihat aja besok. Jadi kalau emang kalian mau dapat dividennya ya berarti otomatis kita sudah dapat dividennya, dimana kita masih punya ya saham ini di hari ini ya. Di hari ini kita masih punya sahamnya, dan kemudian besok pilihannya mau keluar, mau jual, atau kita mau lihat dia turunnya sampai kemana. Tapi kalau menurut saya saham ini sendiri masih bergerak uptrend ya, dimana garis EMA 50 berada di atas garis EMA 200. Kita hold pun masih sangat-sangat aman. Ini akan saya hapus dulu biar nggak terlalu rame banget ya. Saya hapus. Dan kemudian ini saya hapus juga enggak ya? Oke, jangan saya hapus yang ini. Saya akan hapus aja yang ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini akan saya buat area aja di sini untuk area support selanjutnya. Oke, seperti ini ya. Dimana itu adalah area rejection sebelumnya. Di sini dia reject dan kemudian turun dan sempat reject lagi di sini dan kemudian dia lanjut nge-breakout. Nah, di sini bisa dibilang ini adalah support minornya, atau bisa bilang support lemahnya. Jadi ada kemungkinan nanti kalau seumpama di harga 1770 dijebol juga, dia akan lanjut ke area support ini di batas 1645. Jadi untuk kalian yang masih punya saham ini ya mungkin selagi dia masih berada di area-area sini atau masih berada di EMA 50-nya berarti masih aman ya. Walaupun dia nanti turun pun ada kemungkinan dia akan bergerak lanjut naik lagi ya di sini ya. Oke, dimana trennya sendiri masih uptrend ya untuk saham BC ini. Jadi kalau nanti seumpama ketika di exit nanti ternyata dia langsung ARB dan kita nggak bisa jualan, ya udah tenang aja dulu selagi dia masih trennya masih uptrend seperti ini. Jadi kita jangan panik dulu, ada kemungkinan dia akan turunnya cuma sesaat dan kemudian dia akan lanjut naik lagi. Jadi seperti pola-pola sebelumnya, ketika dia di masa exit-nya atau di tanggal exit-nya dia bisa dibilang enggak begitu signifikan ya penurunannya, malah bisa dibilang B aja atau biasa aja ya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk BC ini, jadi nanti tentukan pilihan kalian apakah kita mau jual di masa exit-nya ataukah ternyata nanti pingin jual di masa exit-nya tapi ternyata karena dia kekunci, dia ARB dan nggak ada yang mau beli atau bidnya kosong, jadi kita nggak ada kesempatan untuk jual. Jadi secara tidak sengaja atau secara apa ya istilahnya, ya secara nggak sengaja, secara sengaja kita harus tetap hold saham ini. Jadi untuk saham, untuk holdnya sendiri pun sebenarnya masih nggak masalah atau masih aman untuk kita hold saham yang sedang bergerak uptrend seperti ini. Jadi ada kemungkinan dia cuma turun sesaat dan kemudian akan kembali mantul lagi seperti itu ya. Oke, jadi untuk kalian yang masih yang belum punya saham BC ini, mungkin saya sarankan mending belinya nanti aja ya ketika dia sudah melewati masa exit-nya, dimana exit-nya itu besok di tanggal 3 Juni nanti. Jadi ada kemungkinan dia besok akan masih akan lanjut turun lagi. Oke, jadi kita pantau aja untuk saham BC ini ya. Jadi jangan terburu-buru dulu. Kalaupun mau dapat dividen pun kalian mau beli saham BC ini bisa dibilang sudah telat ya. Coba kita lihat saham BC ini, bisa dibilang ya cuman sedikit juga ya, cuman 68. Oke, kalau tadi sebelumnya saham Games tadi 62, tapi ini lebih banyak dibandingkan saham Games tadi ya untuk BC ini. Jadi sekitar Rp68. Oke, jadi seperti itu ya untuk yang masih punya. Jadi kalau besok seumpama kekunci di ARB, jadi tenang aja dulu, saham ini masih bergerak uptrend. Jadi masih aman untuk kita hold, untuk jangka panjang pun masih aman. Tapi untuk kalian yang masih belum punya saham BC ini ya mending masuknya nanti-nanti aja ya setelah masa exit-nya, atau kita tunggu pantulannya di area support yang mana ya. Oke, selanjutnya ada saham hoki. Oke, saham hoki ini bisa dibilang saya terakhir kalau nggak salah itu buat analisis saham hoki ini di tanggal 12 Mei ya. 12 Mei itu di candle yang ini, candle yang merah ini, dan ternyata dia sudah ada indikasi pantulan di sini, sudah mulai naik ya di sini candlenya, dimana dia di tanggal 31 Mei kemarin dia bisa bilang naik sekitar 2,04% dan sempat menyentuh harga tertingginya adalah di harga 154, tetapi ternyata dia kembali reject lagi. Berarti di sini dia sempat sudah
ngejebol MA50-nya, sudah mulai indikasi ada terbentuknya pola reversal di mana dia sudah mulai bergerak di atas MA50-nya, tetapi dia kembali reject lagi ya. Dan kemudian di hari ini juga dia bisa bilang minus 0,67%. Berarti sudah mulai ada tanda-tanda ya, di mana dia sudah mulai menjauh dari support terkuatnya di sini. Di mana hoki ini sebelumnya sudah saya ingatkan bahwa hoki ini sedang berada di area support terkuatnya di sini di harga batas atasnya di harga 144 dan batas bawahnya di harga 140 ya, dimana itu adalah area resisten dan support-support sebelumnya. Ketika dia menyentuh area sini bisa dibilang naik cukup tinggi ya di sini ya. Oke, di sini jadi kalau seumpama dia kita ambil di harga-harga, misal di harga berapa nih? Misal kalau kita ambil di harga closingnya kemarin aja lah, closing hari ini aja lah, di harga 149 dan dia bisa sampai ke harga tertingginya di harga 330, kita akan dapat profit sekitar 121% ya. Tapi saya sarankan jangan masuk dulu ya, dimana dia belum berhasil atau belum ngejebol MA50-nya ya. Jadi tanda reversal awalnya belum muncul ya. Tapi kalau kita bantu dengan menggunakan support resisten yang baru, misal saya akan membutuhkan trendline seperti ini, saya akan buat trendline seperti ini. Saya akan ambil dari ekornya aja. Oke, di sini ekor ini dan sini saya hubungkan dan ternyata dia sejajar dengan MA50-nya di sini ya. Dan kemudian di sini akan saya buatkan area. Oke, di sini adalah area support sebelumnya dan sini menjadi area supportnya lagi dan sini berarti menjadi area resistennya. Jadi nanti untuk yang jadi untuk yang belum punya saham hoki ini dan kita mau entry ya, di sini coba kita masuk ketika nanti dia sudah berhasil breakout di atas area sini ya. Misal di atas ini kan area ini batas atasnya di harga 153. Misal aja kita masuk nanti di harga ketika dia breakout di harga 154 dan batasan cut loss kita buat satu tick aja di bawah area sini, nggak usah jauh-jauh ya. Dimana ini kan batas bawahnya di harga 151 ya. Dengan persentasi 2,60% dan cut loss kita adalah di harga 149 dan resisten kita buat aja di bawah garis MA50-nya ya. Yang saat ini harganya adalah di harga 173 dengan persentasi 12,34%. Tetapi kalau sumpama MA200-nya ini ditembus, di harga 173 ini ditembus, kita bisa hold terus di mana dia berarti sudah membentuk atau memberikan kode kepada kita bahwa dia sudah membentuk apa ya istilahnya, memberikan kode kedua kepada kita di mana dia sudah ngejebol MA200-nya, yang otomatis di mana ketika dia sudah berada di harga 154 ini otomatis dia sudah ngejebol atau ngebreakout MA50-nya dan kemudian di sini dia sudah ngebreakout juga MA200-nya, berarti dia sudah memberikan dua kode, MA50 ditembus, MA200 ditembus dan kemudian akan memberikan kode ketiga kalau dia akan valid bergerak uptrend di mana MA50 akan mengikuti, akan bergerak ke atas dan kemudian akan memotong MA200-nya seperti itu. Jadi akan terbentuk pola golden cross. Oke, jadi kita tunggu aja. Untuk yang belum punya saham hoki ini kita pantau aja dia apakah dia mampu bergerak di atas area sini di ngejebol atau ngebreakout MA50-nya ataukah dia akan masih kembali ke area supportnya. Jadi untuk yang belum punya ini ya. Nah, kalau yang masih punya saham hoki ini dan sekarang bisa dibilang semoga aja ada harapan ya, dimana dia akan sudah terbentuk pola reversalnya di mana dia sudah menyentuh support terkuatnya. Tapi kalau seumpama nanti dia bergerak turun dan ngejebol harga 140, untuk yang masih punya kita bisa keluar dulu aja di mana dia sudah ngejebol support terkuatnya dan dia akan semakin menjauh dari MA50-nya dan akan mencari lower yang lebih rendah dari harga saat ini. Jadi amankan aja profit aset yang masih kita punya dibandingkan aset kita akan terus berkurang atau minus kita akan semakin tebal ya. Oke, seperti itu ya. Jadi dari 4 saham ini sudah selesai kita analisis bersama, di mana saham Sido tadi bisa dibilang untuk saat ini yang masih punya masih sangat-sangat aman untuk kita hold untuk jangka panjang, dan yang belum punya juga kalau mau masuk juga bisa masuk, di mana batasan cut loss kita maksimalkan aja di bawah garis MA200 walaupun persentase cut loss kita bisa dibilang cukup lebar, tapi karena dia uptrend ada kemungkinan MA200 masih agak lama ya untuk ditembusnya. Oke, jadi masih aman ya untuk yang mau masuk. Dan saham games tadi bisa dibilang ya pilih games tadi gimana tadi lupa saya. Oke, games tadi ya kalau untuk yang masih punya saham ini jadi kita tinggal tunggu besok di mana dia
come date-nya di tanggal 3. Jadi ada kemungkinan besok masih ada penguatan ya, masih ada penguatan, masih harga naik, dan kemudian di nanti pilihan kalian ya mau dapat dividen atau enggak. Kalau mau dapat dividen ya jualnya di masa exit-nya. Tapi kalau ragu nanti takutnya di masa exit ternyata dia langsung anjlok, ya mending jual di tanggal come date-nya ya. Come date-nya besok di tanggal 3, di mana hari terakhir perdagangan di hari Jumat ya. Jadi open market nanti ketika di hari Senin besok itu adalah masa exit-nya. Jadi ada kemungkinan dia langsung bergerak turun ya, seperti pola-pola sebelumnya. Dan untuk yang belum punya mending ya skip aja dulu ya untuk saham games ini. Ya mungkin kalau mau masuk mending masuk aja nanti ketika dia ada kenaikan di masa come date-nya di tanggal 3 besok ini ya, di tanggal 3 besok ini. Jadi kalau udah cuan mending keluar dulu aja. Tapi kalau mau dapat dividen ya jualnya nanti di masa exit-nya di tanggal 6. Tapi bisa dibilang ya dengan harga segini dan dividen segini ya mending ambil capital gain-nya aja ya, nggak usah ngambil resiko ngambil untuk dapat dividennya. Dan BC mending kalau yang belum punya ya skip lagi ya, dimana dia kalaupun kita beli sekarang kita udah dan jualnya di masa exit-nya kita juga tetap nggak dapat ya, dimana kita sudah kelewatan di masa come date-nya. Tapi untuk kalian yang masih punya saham BC ini walau dan besok ternyata dia lanjut turun dan kita kekunci nggak bisa jualan, ya udah aman aja atau tenang aja dulu, dimana saham ini bisa dibilang masih bergerak uptrend. Jadi ada kemungkinan dia akan kembali naik lagi walaupun besok dia ARB ya. Oke, selanjutnya saham hoki ini kita awasi apakah dia berhasil breakout dari MA50 nya atau enggak ya. Kalau udah breakout berarti kita sudah bisa mulai cicil masuk, dimana dia sudah memberikan kode kepada kita bahwa dia sudah bergerak reversal ya, atau sudah memberikan kode awal dia akan mulai bergerak reversal. Oke, sekian aja dari video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.